Sama-sama yang akan belajar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang sekolah. Tuhan memberkati Bapak kamu. Ya, apa yang Anda peroleh, apa yang Anda terima dari Tuhan, di balik lewat gereja Kebiro, lakukan dengan sungguh-sungguh dan praktekkan dengan sungguh-sungguh sehingga hidup Mas Okta, hidup kita sama-sama tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Si Tuhan, selamat datang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar firman Allah yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Buku 6 lagi Pak. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Dengan hormat jemaat kami mengikuti ini, bukan hormat di pendeta, tapi hormat di dalam. Iya, yang belakang silakan berdiri. Saya tunggu dengan kasih Kristus. Selamat datang Pak Jim. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca sama-sama. Demikianlah firman Allah. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Sekali lagi pelan-pelan. 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Presiden Tuhan. Ya, saya akan memberikan satu tema waktu kita ini, tidak puas. Itu ada harapan kami. Saya jemaat tetap puas apa yang Tuhan berikan ayat-ayat itu. Karena ayat itu atau firman itu akan menuntun saya dan saudara menuju kebenaran. Kalau tidak puas, ya kita berdoa kepada Tuhan apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan ayat ini di tahun ini. Saya kira ayat firman Tuhan itu semuanya bagus. Tinggal bagaimana kita meresponi dan tinggal bagaimana kita untuk menerimanya dan melakukannya. Ya, dikatakan dengan jelas kepada saya dan saudara, mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus, banyak orang-orang Kristen yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Tentu ada pertanyaan yang besar bagi saya pribadi dan juga bagi jemaat, kenapa dan mengapa itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam bumi. Ada berapa hal saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa banyak anak-anak Tuhan pada waktu Yesus
Mengapa pada waktu itu murid-murid tidak puas? Murid-murid Yesus atau pengikut Yesus banyak yang mengundurkan diri. Tanda kutip tidak mendatang ke gereja. Ayat yang ke-50 sampai 54 menjelaskan kepada saya dan saudara, artinya manusia itu khususnya orang-orang Yahudi tidak mengerti atau tidak tahu atau tidak paham memahami kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Karena orang Yahudi sekalipun dia cinta dan menantikan Mesias, orang Yahudi tidak percaya adanya Yesus dan Mesias itu. Orang Yahudi sampai sekarang ini tetap percaya apa yang disampaikan oleh Musa pada waktu Taurat itu. Ketika Yesus menyampaikan aku ini roti hidup, orang-orang Yahudi tidak percaya. Bahkan di situ tadi dikatakan bertengkar. Iya atau tidak? Bagus ya. Dikatakan dengan catatan yang keberapa itu, orang Yahudi bertengkar. Aku nggak percaya. Aku hanya percaya apa yang dikatakan oleh Musa pada perjanjian Taurat itu. Dia siapa? Tidak jelas asal usulnya dan sebagainya. Saya kata malam melihat film Tuhan Yesus yang nangis, bukan kami saja ini. Yesus itu dihujat kaki mati diduding. Sekalipun satu yang duding kepada Yesus, yang 40 duding kepada Yahudi. Saya merenungkan suratnya. Oh, inilah kehidupan seorang Kristen atau pengikut Kristus. Harus ada itu dengan lapang dada. Karena Yesus sendiri memberikan satu contoh kepada saya dan saudara. Dia dihina, dia dicaci maki, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap dia berdoa dan berdoa bahkan sampai dia katakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ada dua orang di sisi kanan dan sisi kiri orang penjahat, yang satu mengujar dan satu tidak. Sudah dalam keadaan tak bisa berbuat apa-apa, dihina dicaci. Kayak sampean anak-anak turun karena kamu dari tempat ini dan kamu juga. Tapi dari ini, karena tangannya sudah disalah. Tapi kalau itu saudara dikasih itu, dikatakan dan menghina secara tidak langsung. Kalau kau anak adalah turunkan kami seperti itu. Dan kami juga. Kami sebelah yang lainnya, Tuhan, jika engkau ada di Bedaus ingatlah akan aku. Apa yang dikatakan Yesus? Saat ini ketika aku bersama-sama dengan aku. Wah, luar biasa. Aku dapat belajar kedua orang ini menyikapi dan mempelajari dan mempraktikkan bahwa kekristenan
Sehingga tadi ayat emasnya itu banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus. Doa dan harapan kami jemaat Tuhan tetap setia sampai rantai berakhir. Karena Yesus katakan hanya orang yang setia kepada Tuhan yang akan menerima mahkota kehidupan kekekalan di dalam surga. Tinggal saudara pilih. Ya, saya terus harus ini. Ya, kami saya mengajarkan dan belajar bersama-sama orang yang setia sampai akhir dan macam-macam itu yang akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Sesuai berdoa kepada Tuhan. Sekali dalam pengembangan saya tidak sempurna, memang tidak sempurna. Sekalipun di sana tidak ada pengembangan yang sempurna, hanya gembala Yesus yang sempurna. Tapi lewat itulah kami mengoreksi diri kami sendiri dan kami belajar tentang teladan yang diberikan Kristus kepada gereja Tuhan, kepada saya dan saudara. Oh, seperti itu Yesus. Di dalam surat itu dikatakan Yesus dicaci maki, Yesus dihina, Yesus tidak membalas. Justru Yesus memberkati, melepaskan pengampunan itu, melepaskan berkat itu kepada orang-orang yang membenci, kepada orang-orang yang biasa. Jadi surat yang dikasih Tuhan yang pertama, mengapa orang-orang tidak puas, mengapa jemaat-jemaat mengundurkan diri? Karena tidak mengerti yang pertama, atau tidak paham apa yang dikatakan firman Tuhan. Bersyukur kepada dunia tadi, isi mau menyampaikan. Kenapa malu? Itu firman cuma malu. Ternyata bagus. Ternyata itu Junet itu orang yang berharga di mata Tuhan. Dibandingkan burung apalagi burung pipit, burung mesir, burung berjepit orang itu bukan hanya itu Junet, tapi kita semua itu orang yang sangat berharga di mata Tuhan dibandingkan burung pipit. Karena kita diciptakan oleh Allah dengan karya tangan Allah, bukan dengan sadar saya pun jadi burung merpati. Tidak. Tangan yang suci, tangan yang kudus, ambil tanah atau lempung dibuat boneka. Saya pernah mengalami, saya pernah ikut itu. Mungkin bapak-bapak, ya ibu-ibu yang umurnya sudah di atas 40 pasti mengalami. Tapi sekarang tidak ada. Pakai gas, jadi boneka. Ini yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu menciptakan manusia. Tangan yang suci, tangan yang kudus, dengan peluburan kotoran dari tangan itu, dibentuklah manusia itu menjadi manusia di tangan Tuhan. Satu roh, satu bahan tanah liat. Soalnya dari Tuhan satu roh, satu bahan kasih. Tapi kenapa banyak? Anak-anak Tuhan tidak hukum. Saya pikir kenapa? Bahan yang sama dari tanah. Embusan nafas dari alas sama. Tapi kenapa itu terjadi seperti ini? Masih ada sekat-sekat ini. Oh, kalau dia begini, kalau dia begini dan sebagainya. Ada sekat-sekat. Saya pikir-pikir, kenapa itu terjadi? Mungkinkah saya dalam pribadi, ini diciptakan dari tanah kuburan? Atau dari mana saya kurang tahu. Tapi yang jelas, saya dan saudara diciptakan dari bahan yang sama, roh yang sama. Amin. Dan jadi kita tetap kuat dan utuh. Belum mengerti, bertanya sama Tuhan, berdoa, apa maksud dalam Tuhan? Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa lapor murid-murid meninggalkan Tuhan? Tidak Tuhan, ini gereja berdoa, gak bodoh.
60 ya. Ayat 60 pasal yang sama. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Amin, saudara. Sama-sama pelan-pelan. 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Terus siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mendengar itu nggak sanggup, apalagi melakukan. Jadi sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, mengapa banyak orang tidak puas meninggalkan pelayanan, tidak ke gereja dan sebagainya? Karena dia mendengar firman Allah atau perkataan Yesus itu keras. Kata firman Allah. Dan saya percaya sedikit firman Allah itu memang kadang-kadang lembut seperti susu dan sebagainya, itu bagi yang belum dewasa. Bagi saya dan saudara yang sudah dewasa harus makanan-makanan yang keras supaya otot dan energi kita itu semakin kuat. Itu susu dan bubur kata Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menerima firman Allah, menerima pengajaran Allah, mari kita terima dengan senang hati. Ojo keras. Keras itu habis. Masuk ayat ini. Ketika Tuhan anak-anak akan menjadi seperti perkataan anak-anak, ketika menjadi dewasa, dan perkataan itu semua dewasa. Yang bagus itu ya, bagus. Ya bagus. Ayat masih bagus. Itu artinya sudah dikasih Tuhan. Ketika Pak Agus itu mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan dulu, dan setelah menjadi dewasa, dia bukan anak-anak lagi, tapi mengerti tujuan firman Allah. Anak-anak itu suka injuk, tapi setelah dewasa dia berubah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ini firman
habis dari tempat ini tanggal 28 bulan 9 tahun 1999 bersama-sama dengan SK datang itu. Saya berpraktek belajar, tapi kenapa di kami ini muncul? Tentunya ada sesuatu bagi saya berbagi di jemaat. Amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, itu dia udah hidup mati. Jadi kita bukan ketawa. Jam 8 orang kalau masih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang-orang Kristen tidak puas dalam menerima kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Pendeta atau Gembala atau Yesus sendiri? Karena dia merasa firman yang keras. Aku tak pindah negeri Job A, aku tak pindah negeri Job B. Di mana saudara bergereja, di situ tetap ada masalah. Amin. Nah, oleh sebab itu ketika kita menghadapi masalah itu, sama-sama saja dengan yang lain. Minta maaf lah. Minta maaf itu bukan orang yang tidak berharga. Minta maaf, minta ampun itu orang yang sangat mulia di mata Tuhan. Banyak pendeta-pendeta, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan. Minta maaf itu terus. Aku yang benar, aku yang benar. Seharusnya hamba Tuhan pemimpin itu harus fleksibel. Satu kali waktu ini mungkin sudah saya sampaikan, kami dapat sampaikan lagi supaya saudara hafal. Karena ketika saya melihat firman Tuhan Yesus, berkali-kali aku menampakkan diri, berkali-kali aku mengajar kepadamu, namun engkau tidak mengerti. Hari ini aku sampaikan lagi. Ketika ada seorang pemimpin, baik di dalam keluarga itu pemimpin atau tidak? Yakin pemimpin siapa? Seorang yang menjadi wakil pemimpin, istri. Singkat saja, dia pemimpin di dalam keluarga, dia juga pemimpin di sekolah, guru. Ya, saya minta maaf di sini ada Pak Guru, tapi ini yang saya sampaikan supaya kita semua mengerti. Ketika seorang murid itu jangan sering terlambat, dan tidak pernah tidak terlambat. Masuk sekolah toto-toto, murid masuk, jangan dulu ke depan. Di depan dia dinasihat, di mana dia ambil pengharis, dia tutupi dirinya. Saya pernah itu, tapi sekarang tidak ada, itu udah seperti itu. Habis itu mungkin nanti wali punya datang, bocor. Tapi kita jadi suka dikasih itu. Sehingga saya pulang lagi terus terlambat, terus ditutupi sampai tangannya itu, gajah dulu ada pakai kayu, sakit. Singkat cerita, sudah dikasih Tuhan seorang pemimpin ini, guru itu datang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi supaya si A itu tidak tahu. Ternyata cewek muda itu dia setia kepada neneknya yang sudah lanjut usia, tidak bisa berbuat apa-apa. Tanda kutip bisa tinggal dulu di cucuk. Kakeknya seorang pembersih jalan, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Dia masak buat neneknya, dia masak untuk kakeknya roti, dia berangkat pulang menuju ke sekolah. Singkat cerita, guru itu setelah anak tutup, murid yang lain disuruh berdiri. Sebutan atau penghormatan dia berkata, anaknya berlaku bingung. Mau diapain? Masa kau dikepui sama teman-temanku? Kalau aku tadi
sudah didudui oleh Pak Guru. Tangan sudah berdedes, masa didudui dengan anak sekelas. Panggil sini nak. Dia datang kepada guru itu. Dia rangkul, dia cium, dia menangis. Ternyata perbuatan sangat berlebihan. Lakukan, kerjakan terus. Jika cerita saja di dapat, dia tidak ditutupi, diberikan aplaus, beri tepuk tangan buat si anak yang luar biasa. Ketika saya melihat apa yang kami baca, yang kami dengar, apa dengan sungguh-sungguh, karena seorang guru itu memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, dan Kristus. Tanda kutip, pemimpin itu harus fleksibel. Tidak sotot-sototan ketika punya dapat indah dirembuk. Sehingga ada satu pemulihan, ada satu berkat yang luar biasa. Satu kelas itu murid itu tepuk tangan, memberikan satu apresiasi kepada gurunya itu. Tidak keren lagi, tidak nutup di murid itu, karena dia tahu apa yang anaknya lakukan ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dikasih di Tuhan mari. Ayo, masih ada kesempatan ini kita belajar. Jangan meninggalkan Tuhan. Karena tidak kepuasan, karena tidak kepuasan karena tidak mengerti atau belum mengerti. Merasa firman Allah keras, menegur, menyindir. Padahal firman Allah tidak keras, tidak menyindir, tapi firman itu untuk menasihati. Firman Tuhan yang mengatakan firman itu pedang bermata dua. Bisa dengan mana? Bisa dengan kemana? Makanya hati-hati dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam menyampaikan pendapat harus hati-hati. Minta bimbingan daripada Roh Kudus. Yang terakhir, wakil siapa? Ya masih ada waktu. Sekarang untuk gereja satu jam selesai Pak. Di Malang. Mau datang di gereja satu jam selesai di Malang, nanti kita bisa diubah di tempat ini. Tapi mari kita belajar. Sesudah Yesus menyampaikan itu dan banyak orang-orang atau murid-murid yang memegang Tuhan, Yesus datang kedua murid yang asli, Simon, Petrus, Yakobus dan sebagainya, 12 murid itu. Tolong bacakan ayat yang kedua, ayat yang ke 68 sampai 69. 67, sorry. Bacakan 67. Yang selesai ke-6 ayat 67 sampai ayat yang ke berapa ini? 71. Maka berkata Yesus kepada kedua muridnya, apakah saudara tidak mau pergi juga seperti orang yang lain? Jawab Simon Petrus kepada Yesus, kepada siapa Tuhan kami mau pergi meninggalkan Tuhan? Amin sampai sini ada bukan diteruskan di rumah. Perkataan adalah perkataan yang hidup dan kekal. Nanti baca surga di sini. Sekalipun pada waktu itu ada seorang muridnya yang akan mengkhianati bernama Yudas Iskariot. Bahkan di situ, kalau di tempat saja itu iblis kali itu pada setan. Wow, keras. Ternyata kedua murid itu tidak ada yang berhenti, tetap bertahan sampai akhir. Kecuali
Judas Iskariot. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, kita mengalami segala sesuatu mungkin keras bagiku dan bagimu, tetaplah berkata positif seperti Simon Petrus. Perkataan itu benar, walaupun orang lain yang tidak percaya kalau Yesus adalah roti yang hidup, yang makan daging dan darahnya akan memiliki kehidupan, ada tidak mati. Simon Petrus memiliki satu keyakinan bahwa perkataan Yesus itu adalah benar tadi. Oleh sebab itu kita harus belajar kepada kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, janganlah mengambil keputusan yang salah atau keliru yang tergesa-gesa dalam menghadapi kesulitan. Bertanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan satu tanda. Saya juga alami itu, tapi saya tidak mempunyai pendeta paling mulia apa itu panca indra yang keenam saya punya. Tapi saya cuma memiliki mata dua. Kalau dulu yang punya Musa, yang punya saudara dulu, hampir semua pendeta kepala kemudian itu memiliki panca indra yang keenam. Tapi kalau sekarang ada pendeta memiliki panca indra yang keenam, wah itu pendeta yang luar biasa. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gampang mengeraskan hati. Ada Nikodemus. Tetap sabar dan merendahkan diri. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Allah itu dengan lembut, dengan hati yang penuh semangat dan sukacita, karena firman itu adalah yang menuntun saya dan saudara untuk menuju ke surga. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Seorang pemazmur katakan seperti itu. Artinya firman Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kami. Firman pada segala